Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Alzawidia Putri dari kelas A NIM 19150015 akan menjelaskan bagaimana tentang hukum kartu kredit menurut Islam. Baiklah, akan saya mulai dari definisi. Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu yang kita ketahui adalah secari kertas kecil yang melekat padanya sejumlah uang dan dapat ditukarkan dengan barang. Sedangkan kredit adalah melawan rasa takut. Kalau menurut istilah, kartu kredit adalah dokumen yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan kontrak di antara mereka yang memungkinkan dia untuk membeli barang atau jasa dari mereka yang menyetujui dokumen tanpa membayar segera, karena termasuk kewajiban penerbit untuk membayarnya. Kartu kredit ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, manfaatnya bagi pemegang kartu. Untuk yang pertama adalah memberi fasilitas uang tunai kepada pemegang kartu. Kemudian manfaat yang kedua adalah menggunakan anjungan tunai mandiri untuk mendapatkan jumlah uang tunai dalam batas fasilitasnya. Kemudian yang ketiga, menawarkan fasilitas seperti reservasi hotel, sewa mobil, dan prosedur pembelian melalui pos. Kemudian yang keempat, manfaat kartu juga bagi pemegang kartu adalah dapat digunakan secara lokal dan internasional tanpa perlu membawa uang tunai atau penukaran mata uang. Manfaat yang selanjutnya adalah manfaat bagi para pedagang atau para UMKM besar dan kecil. Yang pertama adalah menarik klien baru. Jadi dengan adanya kartu kredit ini dapat menarik klien baru tanpa perlu memikirkan klien tersebut ada uang atau tidak. Kemudian yang kedua, memberikan keunggulan kompetitif, dapat menimbulkan daya saing antara pedagang. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko menyimpan uang tunai. Jika uang tunai yang dimiliki besar di toko akan berdampak adanya resiko pencurian. Oleh karena itu, kartu kredit ini mengurangi resiko itu dan dampak pencurian dan atau perampokan bersenjata. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan kampanye iklan. Jadi iklan dari toko tersebut dimasukkan ke dalam direktori yang didistribusikan kepada pemegang kartu. Kemudian dampak kartu kredit bagi penerbit atau bank kartu itu sendiri. Yang pertama, mempekerjakan uang bank. Jadi uang bank itu dapat disalurkan kepada pedagang atau pemegang kartu. Yang kedua, sejumlah besar orang-orang yang menggunakan kartu tersebut merupakan pelanggan utama. Jadi nasabah-nasabah itu dapat menjadi pelanggan utama bank yang didorong dengan memanfaatkan layanan-layanan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemegang dan pedagang diwajibkan untuk membuka rekening bank, dan ini merupakan keuntungan bagi penerbit kartu atau bank itu sendiri. Kemudian adanya dampak positif dan dampak negatif dari kartu kredit ini. Untuk dampak positifnya akan saya sebutkan, yaitu adanya perluasan pasar dan peningkatan volume permintaan barang dan jasa. Dengan adanya kartu kredit ini, makin bertambahlah volume permintaan barang dan jasa oleh konsumen. Kemudian yang kedua, memberikan keamanan yang saya bilang tadi, yaitu mengurangi resiko terkena pencurian dan kehilangan uang mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan likuiditas dalam perekonomian karena meningkatkan lembaga keuangan. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatifnya ini sangat banyak ya. Pertama yaitu masuk ke masalah ekonomi yang besar, sebagian akibat dari pemberian kredit kepada orang-orang yang tidak layak kredit. Jadi misalkan ada orang yang atau nasabah yang ingin membuka kartu kredit ini, tapi dia tidak ingin membayarnya karena tidak layak kredit ini, menyebabkan debitur tidak ada. Jadi pemasukan itu tidak ada dan bank mengalami kerugian yang besar.
Kemudian untuk dampak negatifnya bagi individu yaitu hutang keuangan menumpuk dan jika telat akan dikenakan denda. Kemudian yang ketiga, menaikkan suhu bunga pinjaman kartu kredit. Kemudian yang keempat, adanya kemungkinan penipuan kartu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan penggunaan ilegal yang menyebabkan kerugian yang besar bagi bank. Kemudian yang terakhir adalah alasan terbesar di mana orang-orang itu mempunyai utang tapi untuk kebutuhan yang non produktif, tidak dijadikan suatu yang sangat penting. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu kartu kredit itu terbagi menjadi dua, yaitu kartu kredit tertutup dan kartu kredit terbuka. Kartu kredit tertutup ini mengharuskan pemegangnya itu menyetor sejumlah uang ke bank dan tidak menggunakannya untuk pembelian yang melebihi nilai jumlah yang disetorkan. Adapun karakteristik dari kartu kredit tertutup ini adalah kartu dikeluarkan oleh institusi untuk mereka yang memiliki saldo di akun mereka. Kemudian yang kedua, kartu mengizinkan memegang kartu untuk melakukan penarikan tunai, pembayaran harga barang dan jasa sejauh saldo yang ada dan segera didebet. Kemudian, pelanggan tidak menanggung biaya apapun untuk menggunakan kartu ini kecuali pelanggan menarik uang tunai atau membeli mata uang lain. Kemudian kartu ini juga diterbitkan dengan atau tanpa biaya. Oleh karena itu, memandang karakteristik ini, ulama kontemporer membolehkan transaksi menggunakan kartu kredit tertutup selama akad tidak mencantumkan syarat-syarat pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran. Karena pada dasarnya prinsip dalam bertransaksi adalah boleh, kecuali ada syarat yang menimbulkan bunga riba. Lalu ada namanya kartu kredit terbuka. Kartu kredit terbuka menurut para ulama tidak diperbolehkan karena jika ada syarat pada penggunaan bunga riba, bahkan jika pemohon kartu bertekad untuk membayar dalam masa tenggang. Diperbolehkan menggunakan kartu kredit terbuka jika tidak termasuk adanya bunga pada hutang pokok. Jadi syaratnya itu apabila ada bunga maka tidak diperbolehkan. Jika tidak ada bunga maka boleh. Kemudian menurut pendapat paling rajih, hubungan antar penerbit kartu dan pemegang kartu, bank dan nasabah adalah hubungan yang termasuk dalam kontrak yang tidak disebutkan namanya. Dan kontrak asli di dalamnya adalah sah jika tidak ada pelanggaran hukum. Dan kontrak baru tidak sah jika ada pelanggaran hukum. Kemudian ada juga pertanyaan di mana apakah boleh mengambil biaya penerbitan atau perpanjangan pada kartu kredit? Diperbolehkan menurut para ulama asalkan dengan dua syarat, yaitu jumlahnya tetap. Adapun jika persentasinya bertambah dan bertambahnya jumlah maka ada dugaan riba, maka ini tidak diperbolehkan. Syarat keduanya itu benar-benar untuk pelayanan nasabah. Jika tidak ada pelayanan yang nyata maka tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana hukum membeli emas dengan kartu kredit terbuka. Menurut pendapat Roji, tidak boleh membeli emas dan perak serta uang tunai dengan kartu kredit terbuka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.